kesempatan malam hari ini kita kembali membaca tafsir yang kita ambil dari tafsir Jalalain, buah karya daripada Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-12. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari itu taqumus sa'atu, terjadi hari kiamat. Pada saat hari terjadinya hari kiamat, yublisul mujrimun, yublisu berputus asa. Siapa? Al mujrimun, orang-orang yang berdosa. Jadi Allah jelaskan nanti pada hari terjadinya kiamat itu orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, mereka berputus asa karena saat itu mereka tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yublis, berputus asa ya mereka, artinya yaskutul musyrikuna lin qita'i hujjatihim. Orang-orang musyrik pada saat itu diam, enggak berbicara. Kenapa? Lin qita'i hujjatihim, karena sudah terputus dalil-dalilnya, alasan-alasannya, hujjah-hujjah mereka sudah enggak bisa lagi. Ya, jadi mereka terdiam semuanya karena udah terputus alasan-alasan mereka, hujjah-hujjah mereka. Walam yakun, dan tidak ada, aila yakunu, artinya tidak ada lahum bagi mereka, orang-orang mujrimun, orang-orang musyrik, ya enggak ada, min syurakaihim, dari sekutu-sekutu mereka, dari sekutu-sekutunya orang-orang musyrik, mimman asyrakuhum, dari segala apa yang mereka sekutukan terhadap mereka, billahi, dengan Allah. Wahum, yang dimaksud mereka yang disekutukan itu siapa? Al asnamu, yaitu berhala-berhala. Liyashfa'u lahum, agar mereka mendapatkan pertolongan, lahum, bagi mereka berhala-berhala yang disekutukannya. Syufa'u, yaitu penolong-penolong. Wakanu, dan adalah mereka, ayakununa, adalah mereka, ya orang-orang musyrik, bisyurakaihim, dengan persekutuan daripada mereka, hamba-hamba Allah yang menyekutukan asnam, kafirin, itu mereka adalah kufur. Artinya kufur ay mutabarriina minhum, yaitu mereka lepas, bebas, minhum, daripada mereka. Jadi yang diharapkan dari berhala-berhala yang saat di dunia disembah-sembah, yang itu merupakan sekutu-sekutunya Allah, nah itu nanti di hari kiamat mereka enggak mampu memberikan pertolongan. Jadi apa yang diharapkan oleh orang-orang kafir ya ternyata tidak terjadi, sehingga mereka berputus asa. Akhirnya ya benda-benda atau apa saja yang mereka jadikan Tuhan pada saat di dunia, ternyata mereka semuanya lepas diri, tidak bisa ya memberikan syafaat buat mereka. Nah disitulah akhirnya kata Allah, mereka itu berputus asa, nggak ada lagi yang diharapkan. Nah makanya di sana hanya pertolongan Allah, perlindungan Allah. Jadi nggak ada lagi yang bisa menolong, tidak ada lagi yang bisa memberikan keselamatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan yang selama ini di dunia disembah oleh mereka, yang diharapkan bisa memberikan bantuan pada saat itu, ternyata itu semuanya tidak bisa memberikan bantuan dan pertolongan. Sehingga akhirnya Allah jelaskan mereka semuanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, berputus asa. Jadi yang diselamatkan hanya orang-orang yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah. Itulah yang diselamatkan. Karena memang ya nggak ada yang bisa memberikan
perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Di hari itu tidak ada yang memberikan perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu berhala yang disembah-sembah tiap hari atau Tuhan apapun bentuk Tuhannya yang disembah-sembah setiap hari, yang dijadikan sekutu-sekutu Allah, ternyata mereka semuanya membebaskan dirinya, lepaskan dirinya. Ya karena mereka pun takut sama Allah. Ya mereka nggak punya kekuatan sama sekali. Ya jadi kekuatan hanya ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang dikatakan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang syirik, itu mereka semuanya berputus asa pada saat terjadi hari kiamat. Wa yauma taqumus saatu yauma izin, dan pada hari terjadinya kiamat, yauma izin pada saat itu. Takkidun, ini i'rabnya jadi taukid aja karena sudah diulang ya pada permulaan. Di ayat yang ke-12 itu Allah udah jelaskan tuh, wa yauma taqumus saatu yublisul mujrimun. Kemudian diulang lagi di ayat yang ke-14 ini, wa yauma taqumus saatu. Nah itu namanya diulang kembali. Nah ini i'rabnya namanya jadi taukid. Kalau kita belajar ilmu nahwu tuh nanti di bab taukid, kalau kita baca alfiyah tuh, taukid itu ada dua. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Kalau yauma taqumus saah wa yauma taqumus saah diulang dua kali, ya itu namanya taukidnya taukid lafzi. Kalau jaa zaidun nafsuhu itu taukid maknawi. Tapi kalau jaa zaidun, nah zaidunnya diucapkan dua kali, jaa zaidun. Nah itu zaid yang kedua, i'rabnya taukidnya taukid lafzi. Nah seperti itu. Sama di dalam satu syair, akhaka innaman la akhon lahu kasain kahaijil ya haija bi ghairi silahi. Itu lafaz akhoka diucapkan dua kali, akhoka itu namanya akhoka yang kedua jadi taukid lafzi. Iyyaka, nah itu iyyaka yang kedua namanya taukid lafzi. Nah ini sama, yauma taqumus saah, ya itu udah disebutkan di situ, disebutkan lagi. Wa yauma taqumus saatu yublisul mujrimun wa lam yakul lahum min syurakaihim syufa'a'u wa kanu bi syurakaihim kafirin. Wa yauma taqumus saatu, nah itu diulang kembali. Tadi udah wa yauma taqumus saah, sekarang diulang lagi wa yauma taqumus saah. Nah itu namanya taukid lafzi. Allah sebutkan dua kali untuk memperkuat bahwa hari kiamat benar-benar terjadi. Ya, karena memang masih ada orang yang kagak percaya dengan hari kiamat. Ya, jadi orang kalau udah mati udah aja habis begitu aja. Ya, itu. Makanya Allah perkuat dengan firman-Nya wa yauma taqumus saah wa yauma taqumus saah. Ya dua kali. Ini mempertegas bahwa memang hari kiamat benar-benar terjadi. Jangan sampai kita ragu. Ya, la syakka fi, tidak ada keraguan terkait tentang terjadinya hari kiamat. Maka Allah sebutkan lagi tuh Bapak Saudara, wa yauma taqumus saatu, dan pada hari terjadi kiamat, yauma izin, yaitu pada hari itu. Ya ini takkidun. Iya taparrokun, jadi artinya pada hari terjadinya kiamat, yauma izin ay yauma iz taqumus saah. Ya ini yauma izin berarti tanwinnya iwan an jumlah. Jadi yauma izin ay yauma iz taqumus saah. Sama wa antum hina izin tanzurun. Artinya apa? Yauma iz balagatir ruhul hulkum tanzurun. Jadi nanti ketika ya kamu sudah
ya menjelang ajal-ajal, ketika sakratul maut, ruh sudah ada di tenggorokan, tanzurun, maka kamu akan melihat posisi kamu ada di mana. Ya, terjadi orang tuh Pak, saudara, kalau udah sakratul maut, ruhnya udah di tenggorokan, Allah perlihatkan tuh tempatnya, makomnya di mana. Ya, kalau dia orang baik, orang yang beriman, yang istiqomah, ditunjukkan tuh tempatnya surga. Sebaliknya, kalau orang yang tidak beriman, yang selalu yang menentang aturan-aturan Allah, nggak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah, nah saat itu dibiarkan tempatnya tuh, ya di mana tempatnya ada tuh, ya jadi misalnya neraka, diperlihatkan neraka. Nah itu begitu. Makanya saat-saat udah balaghatil ruhul hulkum, pada saat ruh sudah ada di tenggorokan, itu kita taubat sudah nggak diterima. Sebab kalau orang taubatnya masih diterima pada saat ruh sudah berada di tenggorokan, itu berarti nggak ada yang masuk neraka, semuanya ada di sorga. Nah sementara Allah udah ciptakan neraka dan Allah udah ciptakan apa? Sorga. Itu di dalam beberapa tafsir Bapak Saudara, itu juga dijelaskan bahwa Fir'aun sebenarnya pada saat lagi mau mati itu dia udah sadar. Dibilang, saya percaya dengan Tuhannya Nabi Musa dan saya percaya dengan kerasulannya Nabi Musa. Itu saat udah mau mati. Ya, jadi saat udah mau mati. Tapi saat itu udah nggak bisa lagi diterima. Karena memang posisi orang kalau sudah ruhnya ada di tenggorokan, udah diperlihatkan oleh Allah tempatnya masing-masing. Apakah dia termasuk min ahlil khair, apakah dia termasuk min ahlil syar, itu udah kelihatan. Apakah dia sa'adah atau syaqawah, dia udah nampak kelihatan. Itu yang dikatakan wa antum hina idzin tanzurun. Jadi hina iz balaghatir ruhul hulkum. Sama ini wa yauma taqumus sa'atu yauma izin, dan pada hari terjadi kiamat, yauma izin, pada hari kiamat, yauma iz taqumus sa'ah. Kenapa? Iya tafarraqun. Manusia itu berkelompok-kelompok. Jadi ya tafarraqun itu artinya ail mukminun wal kafirun. Jadi manusia itu berkelompok. Ada kelompok orang-orang beriman, ada kelompok orang-orang kafir. Ya, jadi nanti ketika terjadi hari kiamat seperti itu kata Allah. Ya tafarraqun, manusia terbagi menjadi dua. Ya, ada yang termasuk kelompok orang-orang beriman, ada masuk dalam kelompok orang-orang kafir. Nanti Allah jelaskan tuh siapa mereka orang-orang yang beriman, siapa mereka orang-orang kafir. Ya, yang jelas nanti nggak dicampur tuh. Ya tafarraqun. Makanya Allah jelaskan dalam firman yang lain tuh, ya fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Jadi satu kelompok itu dimasukkan ke dalam surga dan satu kelompok lagi dimasukkan ke dalam neraka. Berarti manusia dibagi dua. Ada kelompok yang masuk ke dalam surga, ada kelompok yang masuk ke dalam neraka. Atau di sini dibilang ya tafarraqun, itu para ulama-ulama tafsir menjelaskan ada dua kelompok, ail mukminun wal kafirun, yaitu kelompok orang-orang mukmin dan kelompok orang-orang kafir. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal solih, fahum, maka mereka orang-orang yang beriman dan yang beramal solih, fi raudatin, di dalam satu taman. Maksudnya raudati jannah, mereka ada di taman sorga. Yuhbarun, mereka itu bergembira. Tuh, jadi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang suka beramal solih, Allah jelaskan mereka itu berada di raudah. Raudah itu artinya apa? Taman sorga. Mereka gembira mereka. Tuh, memang diriwayatkan begitu. Ya, sorga itu nanti katanya ada asjaron alaiha ajros min fiddah. Jadi di dalam sorga diriwayatkan dalam hadis itu nanti ada pohon-pohon yang di atas pohon itu ada ajros. Ya, ada semacam bel, bunyi bel yang terbuat dari fiddah, dari perak. Nah, kemudian biasanya nanti kalau penduduk-penduduk sorga ingin mendengarkan, Allah kirimkan utus rih.
ada angin, ya angin dari bawah aras, kemudian membawa ya angin itu terus ke bawah pohon, sehingga nanti bel itu akan bergerak-gerak dengan suara yang indah. Kalau seandainya suara itu didengar sama ahli dunia, maka ahli dunia mati semuanya. Ya, itu suara belnya seperti itu. Ya, jadi mereka berada di taman-taman sorganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ya akan merasa gembira. Jadi sebelum masuk sorga, adanya di taman sorga dulu. Makanya ya kita selalu baca tuh doa wahbah. Kubur itu ada dua. Ada yang namanya raudhah min riyadil jinan, ada yang namanya hufrah min hufarin niron. Jadi yang namanya kubur ada dikategorikan sebagai taman daripada taman sorga, ada juga kubur dikategorikan sebagai lobang dari lobang api neraka. Nah biasa kita doanya Allahumma ij'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Nah begitu, ya Allah jadikan mereka yang kita lagi ya doakan tuh, ya semoga mereka itu semuanya kuburnya dijadikan taman daripada taman surga. Wala taj'alha ya Allah hufratan min hufarin niran, dan jangan kau jadikan kubur mereka dari lubangnya api neraka. Nah seperti itu. Jadi ada dua tuh. Ada raudhah min riyadil jinan, ada hufrah min hufarin niran. Nah kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh ketika mereka meninggal dunia, maka adanya fi raudhah. Ya kata Allah, mereka berada di taman sorga, mereka gembira. Yuhbarun di mana yusarrun. Ya kita ya tafsirkan dengan isim maf'ul aja. Yuhbarun, yusarrun, gitu. Jadi disamain. Ya jadi artinya mereka dikasih gembira, digembirakan mereka. Nah sekarang bagaimana kondisi mereka orang-orang kafir? Kan memang manusia cuma ada dua, satu orang beriman, satu orang kafir. Nah kalau orang-orang beriman beramal soleh udah pasti ditempatkan di tempat yang terbaik. Nah bagaimana dengan orang-orang kafir? Allah jelaskan kembali. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka yang mendustakan tanda-tanda kebesaran kami. Yang dimaksud bi ayatina ayat Qur'ani. Jadi wa kadzdzabu bil Qur'ani, karena ada huruf ba-nya tuh, bi ayatina berarti di majrur. Nah berarti tafsirannya juga majrur, bi ayatina al-Qur'ani. Jadi orang-orang yang kufur, mereka yang mendustakan Al-Qur'an, waliqail akhirati, dan pertemuan di akhirat. Jadi orang kafir, satu, dia nggak percaya dengan Al-Quran. Dua, dia nggak percaya dengan adanya akhirat, sehingga nanti dia nggak percaya akan bertemu dengan Allah di akhirat. Nah itu ya, liqail akhirat itu maksudnya apa? Al-ba'si wa ghairih, hari berbangkit dan lain-lainnya. Yaumul ba'si, ada mizan, ada sirat, ada hisab. Itu semuanya termasuk liqail akhirah. Nah banyak di antara mereka yang kagak percaya ya, bahwa nanti orang kalau udah masuk dalam kubur suatu saat akan dibangkitkan kembali. Ya makanya hari kiamat disebut dengan yaumul i'adah. Ya, jadi yaumul kiamah bisa disebut dengan yaumul i'adah, karena pada hari itu mereka dikembalikan lagi. Yang udah pada mati, yang udah pada hancur, karena mereka sudah dipendam di dalam bumi bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi Bapak Saudara, nanti Allah akan kembalikan lagi secara sempurna. Makanya hari kiamat disebut dengan yaumul i'adah. Ya, itu yaumul i'adah, hari di mana dikembalikan lagi manusia sempurna lagi. Ya, itu tubuhnya yang sudah hancur, bahkan tulang-tulangnya yang sudah hancur itu kembali disempurnakan. Ya, nanti mereka ya itu akan dibangkitkan kembali dan dimintai pertanggungjawabannya. Nah itu yang termasuk apa? Liqail akhirah. Ya, termasuk yaumul ba'si wa ghairih dan lain-lainnya. Jangankan begitu, kita nih kalau meninggal dunia nanti pas banget masuk dalam kubur, ya itu sahabat Umar bin Khattab cerita. Ya ada ulama-ulama, orang-orang baik yang mengimpikan Umar bin Khattab pada saat meninggal dunianya Umar bin Khattab.
Jadi ditanya, wahai ya Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana ya Allah memberikan kepada kamu ya satu balasan? Ya, kata Umar bin Khattab, alhamdulillah saya diberikan karunia yang baik, saya diampunkan, saya diberikan nikmat yang begitu besar di dalam kubur. Nah seperti itu. Jadi dicerita tuh Umar bin Khattab, saat saya dipendam di dalam tanah, kemudian ditinggalkan semua, tiba-tiba datanglah dua malaikat. Tuh kata Umar bin Khattab begitu, dua malaikat yang menyeramkan dan menakutkan. Jadi dua malaikat itu, waduh, ngeri. Ya, makanya di dalam kitab tuh dijelaskan, kata Umar bin Khattab, kamu kalau datang kepada orang yang beriman jangan bentuknya seperti ini. Ya, tolong dalam bentuk yang ya tidak menakutkan. Kalau kepada orang kafir boleh dalam bentuk yang seperti ini. Karena Umar saat itu takut sekali Umar bin Khattab. Ya, kemudian sahabat Umar bin Khattab saat itu didudukkan. Ya, kan sahabat Umar tuh biasa orang kalau meninggal dunia kan dibaringkan. Kemudian didudukkan. Ya, wa ajlasahu. Tuh ibarat hadisnya begitu. Dan dua malaikat itu mendudukkan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mau ditanya. Datu mau ditanya. Ya, nah seperti itu. Itu dalam satu riwayat, ya ketika Umar bin Khattab mau ditanya, ya Umar bilang begini, kamu tahu enggak yang kamu hadapi ini siapa? Ya, ini saya adalah teman daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu. Dia enggak bilang nih saya Umar, enggak. Karena ditakut, apa sih yang bisa ya dibanggakan dengan Umar, takutnya begitu. Tapi dia bilang, ini saya temennya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Saya teman setia Muhammad, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Umar bin Khattab. Ya, terus akhirnya ada satu panggilan. Ya, panggilan yang memang enggak ada ya rupanya, cuma ada suaranya doang. Hei malaikat, tinggalkanlah hambamu ini. Jangan kau tanya dan jangan kamu takut-takutin dia. Ya, tuh ada begitu. Akhir itu malaikat itu nggak berani lagi nanya. Dan pada saat itu ya keinginan Umar bin Khattab dikabulkan sama malaikat Munkar Nakir. Kalau dia datang kepada orang-orang beriman itu tidak dalam bentuk yang menyeramkan, tetapi malaikat Munkar Nakir datang kepada orang beriman itu dalam bentuk yang ya biasa-biasa saja, sehingga orang-orang beriman tidak takut. Tuh itu masih ada kebaikan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab setelah meninggal dunia masih memberikan kebaikan buat orang yang beriman. Tuh masih punya usul. Tolong saya usul, nanti lagi-lagi kalau kamu berdua datang kepada orang yang beriman, jangan dalam bentuk seperti ini. Jangankan orang beriman biasa, saya aja takut. Tuh Umar kan orang yang berani banget, masih takut sama malaikat Munkar Nakir. Ya, jadi itu kebaikan Umar bin Khattab kepada kita. Jadi katanya kalau malaikat Munkar Nakir datang kepada orang beriman itu bentuknya tidak menyeramkan. Itu atas usul Umar bin Khattab. Ya, jadi terima kasih Bapak Umar bin Khattab. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau pada orang kafir baru menyeramkan. Itu yang namanya malaikat Munkar Nakir. Ya, jadi akhirnya tuh Umar bin Khattab tidak ditanya. Karena dia punya backing. Nih, kamu tahu siapa saya? Saya ini adalah ya teman kekasih Allah Subhanahu wa taala. Teman setia Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasul Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kagak berani macam-macam. Nah, itu. Jadi Masya Allah, itu Umar bin Khattab sampai seperti itu. Ya, jadi memang kubur begitu, ada raudhah, ada hufrah. Nah, untuk orang-orang yang kafir yang selalu mendustakan Al-Qur'an dan dia tidak percaya dengan hari di mana manusia nanti akan dibangkitkan kembali, faulaika fil azabi muhdharun, maka mereka di dalam azab muhdharun, akan didatangkan. Tuh, jadi mereka nanti akan ya diberikan azab, siksaan. Ya, nauzubillah min zalik. Makanya ya
kita selalu memohon kepada Allah supaya terus bisa mempertahankan keimanan kita sampai kita meninggal dunia. Yang Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pasubhanallah. Ini pasubhanallah artinya aisabbihullah. Ya, maka sucikanlah Allah. Ya, itu bermakna amr. Ya, pasubhanallah, maka sucikanlah Allah. Artinya sucikan Allah itu ai bermakna sallu. Salatlah kamu. Kita kan kalau ya sholat itu lagi sedang mensucikan Allah. Bahkan seluruh anggota tubuh kita, mulut kita, anggota tubuh kita, hati kita, semuanya sedang bertasbih, sedang mensucikan Allah. Makanya para ulama-ulama tafsir menjelaskan kata-kata subhanallah bermakna sallu, sholatlah kamu. Ya, ini kalau sallu pakai fi'il amr. Kalau sallau itu fi'il madi. Jadi shallaya, sallau. Ya, tuh. Jadi kalau sallu, nah itu fi'il amrnya. Ya, jadi tulisannya sama. Ya, bacanya beda. Ada sallu, ada sallau. Kalau sallu fi'il amr, ya itu domirnya antum. Kalau sallau itu fi'il mudhari, domirnya apa? Hum. Ya, sallau. Ya, kalau di sini kalau kita mau artikan dengan perintah berarti fi'il amr, sabbihullaha wa sallu. Ya, bertasbihlah kamu kepada Allah. Artinya bertasbih itu arti sallu, salatlah kamu. Nah, jadi ulama-ulama tafsir banyak yang menjelaskan kata-kata subhanallah itu katanya cocok dengan salat. Ya, karena di dalam salat itu ada tasbih, ada tahmid. Ya, itu semuanya satu wasilah untuk kita diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di satu tempat yang istimewa yaitu surga. Dengan apa? Dengan selalu bertasbih. Dalam arti bertasbih adalah sholat. Nah, itu ciri orang yang beriman kan begitu. Orang kalau sholat kan itu sedang mensucikan Allah. Allahu Akbar. Nanti kita dalam ruku sujud baca subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Nah, itu diantaranya seperti itu. Kapan kita disuruh sholat? Ada 5 waktu nih. Ya, di dalam tafsir ini dijelaskan kita sholat ada 5 waktu yang wajib. Pertama, hina tumsun, ketika yaitu sore. Tumsun itu sore hari. Ya, sore hari itu ya apa? Aitadkhuluna fil masai, yaitu ketika kamu masuk waktu sore. Wa fihi sholatan. Nah, di waktu sore itu ada 2 sholat yang kita kenal. Mana? Al maghribu wal isya'u, yaitu sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi maghrib sama isya termasuk tumsun. Ya, tumsun itu sore. Maghrib masih sore, isya masih sore. Nah, begitu. Ya, makanya maghrib tuh sore hari, isya masih sore hari. Jam 6, jam 7.15 itu masih kelompok masa. Nah, itu para ulama-ulama tafsir menjelaskan tumsun bertasbih ya pada waktu sore, yang dimaksud adalah sholat maghrib dan sholat isya. Baru 2 tuh. Wahina tusbihun, kemudian kamu disuruh bertasbih, suruh sholat lagi yang kedua ketika subuh pagi hari. Nah, kalau subuh pagi hari artinya apa? Tadkhuluna fis shabahi, kamu masuk di waktu subuh. Wafihi, nah pada saat subuh itu ada apa? Sholatus subhi, sholat subuh. Maghrib udah, isya udah, subuh tinggal 2. Ya. Walahul hamdu, dan bagi Allah itu alhamdu, pujian, fis samawati, baik di langit, wal ardi, dan di bumi. Nah, kemudian ya Allah itu selalu ya berhak mendapatkan pujian-pujian, baik pujian yang ada di langit, para malaikat-malaikat. Itu yang di langit rata-rata banyak malaikat. Malaikat semua memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ard, di bumi. Nah, di antaranya manusia. Jadi kalau manusia itu biasanya adanya di bumi. Nah, kalau yang di malaikat itu biasanya, yang di langit itu biasanya malaikat.
Makanya ada hadis tuh, irhamu man fil ardi yarhamukum atau yarhamkum man fis sama. Gitu. Jadi irhamu man fil ardi, maksudnya kita nih manusia disuruh saling menyayangi terhadap makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamukum, satu ulama ngajarinya bacanya begitu, yarhamukum. Satu pendapat ada yang baca yarhamkum. Ya boleh aja, dari ilmu nahunya bisa dibenarkan semuanya. Yarhamkum man fis sama atau yarhamukum man fis sama. Kalau yarhamukum jumlah doa iya, moga-moga nanti makhluk Allah yang ada di langit akan memberikan rahmat kasih sayang kepada ya man fil ardi tadi. Tuh, begitu. Jadi yang di langit itu malaikat. Kalau yang di bumi biasanya ya kita manusia. Tuh, jadi memuji ya untuk Allah siapa? Makhluk-makhluk yang ada di langit, triliunan malaikat ya, wal ardi, dan yang ada di bumi. Nah di antaranya adalah manusia. I'tiradun itu namanya jumlah mu'taridah. Kan tadi lagi bicara sholat ya di waktu sore, yaitu sholat maghrib, sholat isya. Kemudian sholat di waktu subuh, di waktu pagi, yaitu sholat subuh. Nah kan belum dilanjutkan, tiba-tiba ada kalimat redaksi walahul hamdu fis samawati wal ard. Nah ini namanya jumlah mu'taridah namanya. Itu kalau di dalam kitab Fathul Mu'in banyak tuh jumlah mu'taridah. Maksudnya kadang-kadang ada fi'il, fa'ilnya jauh banget dah. Ya ada jumlah mu'taridah namanya, baru fa'ilnya datang. Nah seperti itu. Ada mubtada, nanti khobarnya jauh bener. Nah itu antara mubtada dengan khobar ada jumlah mu'taridah namanya. Antara fi'il dengan fa'il ada jumlah mu'taridah. Ya itu jumlah mu'taridah kalau kita belajar kawaid ya itu di dalam mirhatil i'rab. Nah itu namanya la mahalla lahu minal i'rab. Nah itu jadi jumlah mu'taridah namanya. Ini termasuk jumlah mu'taridah nih. Ya jadi walahul hamdu fis samawati wal ard itu i'tiradun. Ya termasuk jumlah mu'taridah. Wa maknahu yahmiduhu ahluhuma. Jadi penduduk-penduduk yang ada di langit, penduduk-penduduk yang ada di bumi semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru dilanjutin wa asyiya. Tuh, baru dilanjutkan ke ayat yang tadi tuh. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun wa asyiya. Dan juga sholatnya bertasbihnya pada saat atau waktu sore. Ya asyiya tuh apa? Atpun ala hin ya wapihi. Nah sholat yang asyik itu apa? Sholatul asri, sholat asar. Nah kan pas datu 5 ya, jadi maghrib isya itu termasuk tumsun. Kemudian subuh ya itu termasuk ya tadhul nafis sobah. Nah kemudian yang keempat asyiya. Ya asyiya itu adalah sholat asar. Nah tinggal satu lagi wahina tuzhirun, dan ketika tuzhirun. Nah tuzhirun itu ketika muncul ya jelas. Nah makanya dari kata-kata tuzhirun tadkhuluna fi zahirah, kamu masuk dalam waktu yang sangat terang. Ya zahirah yang sangat terang, sangat jelas. Wapihi, dan di waktu ya zahirah itu ada sholat zuhri, sholat zuhur. Nah berarti di dalam satu hari satu malam itu berarti ada 5 kali sholat. Ya inilah ayat yang menjelaskan bahwa kita sholat suruh 5 kali. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa hina tuzhirun. Dan yang terakhir ketika waktu zuhur. Nah itu masalah sholat awal-awal ya itu kan melalui Isra Mi'raj. Nah sholat yang pertama kali yang dikerjakan sama Nabi itu adalah sholat zuhur. Yang disebutkan terakhir di ayat ini itu sholat yang pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi subuh belum dikerjain tuh Bapak Saudara. Padahal Nabi tuh Mi'raj malam hari udah pulang. Ya sebelum subuh udah pulang karena lailan. Jadi Isra Mi'raj itu hanya sebentar, di sebagian malam doang, waktunya singkat. Jadi menjelang subuh Nabi mau udah di rumah udah lama. Ya begitu, karena memang dilaksanakan sangat singkat.
Kok kenapa Nabi enggak sholat subuh saat itu? Karena belum ada perintah. Kan Nabi ya mengerjakan tergantung perintah. Jadi malaikat Jibril belum ngajarin karena belum diperintahkan sama Allah. Sehingga sholat subuh belum dikerjakan. Nah baru ya malaikat Jibril datang pada waktu zuhur. Malaikat Jibril ngajarin sholat zuhur 4 rakaat. Ya, Nabi jadi makmumnya diajarin 4 rakaat. Nah begitulah sholat. Nanti asar datang lagi. Kemudian maghrib malaikat Jibril datang lagi. Kemudian isya malaikat Jibril datang lagi. Subuh datang lagi. Dengan aturan cara-caranya semuanya sama. Percis yang kita kerjakan saat ini. Ya itu seperti itu. Ada sholat jahar, ada sholat sir. Kalau zohor asar itu sir namanya. Kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu namanya sholat jahar. Artinya kiroahnya dikeraskan. Ya, itu diajarin sama malaikat Jibril semuanya. Nah selesai semuanya termasuk cara berwudunya diajarkan juga. Baru setelah itu Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Tuh, jadi Nabi bilang begitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini itu berdasarkan ya apa yang dijelaskan oleh Nabi. Nah saat itu para sahabat yang bisa ngelihat Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli itu sahabat yang sezaman, yang memang seumur ya sezaman dengan Nabi saat itu. Ya semasa dengan Nabi. Nah kalau kita udah jauh nggak pernah kita ngelihat sholatnya Nabi. Nah itu shollu kama ra'aitumuni usolli nggak bisa melalui ya kita ngelihat begitu saja. Tetapi ini bisa kita laksanakan dengan cara kita belajar sama guru-guru kita. Makanya dari kecil kita dulu diajarin sholat. Nah itulah guru kita yang ngajarin. Nah guru kita belajar lagi dari gurunya. Gurunya. Terus sampai kepada ya sahabat-sahabat Nabi yang langsung melihat kepada Rasulullah. Itu begitu. Makanya kalau kita mau sholat kagak belajar fikih, ya kagak bisa. Nah, ada orang bilang kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Ya bagaimana? Mau kembali kepada Quran hadis saja. Kalau kagak mau ngaji sama ulama, ya nggak mau ikut, nggak mau taklid, ya sama ulama, ya nggak bisa. Karena sholat harus ngikut sama guru. Ya, kita nggak bisa langsung kepada Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana cara kita ngelihat Nabi sholat? Ya, kita bisa ruku begitu, diajarin sama guru-guru kita. Tuh kalau ruku begitu, kalau sujud seperti itu. Kalau nggak belajar sholat kelihatannya gampang pak, tapi nggak bener. Ya, banyak orang sholat tapi nggak mau ngaji, ya nggak bener sholatnya. Sami Allahu liman hamidah, ini tangan masih gerak-gerak. Ya udah Allahu Akbar. Sujudnya pun nggak bener, a'daus sujud sab'ah dia nggak tahu. Anggota sujud yang ada 7 dia kagak paham. Mana dia yang penting sujud aja. Kenapa? Sholatnya cuma ikut-ikutan. Tuh, makanya harus ngaji. Ya, ngaji fiqhus sholah namanya. Fikih yang terkait dengan sholat. Karena tanpa fikih nggak bisa. Ya, kita langsung ngamalin hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, ya susah. Karena memang kita di generasi keberapa dari sahabat, dari Rasulullah. Ya, nah yang bisa ngelihat ya sholatnya Nabi ya Rasulullah, ya para sahabat. Nah begitu. Ya, jadi ya inilah yang dimaksud sholat yang diajarkan oleh Nabi, ya diajarkan oleh malaikat Jibril. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Makanya kita sholat seperti yang Nabi ajarkan. Nah harus belajar. Makanya ada fiqhus sholat namanya. Jadi harus sholat tuh yang benar, yang rapi. Ya kita sholat jamaah kalau kagak belajar juga parah juga. Amin aja kalau nggak belajar. Susah baca amin doang tuh perlu belajar. Terus sholat ya imam baru waladhdallin udah amin ya karena nggak belajar. Coba kalau dibelajar ada namanya saktah latifah, ada saktah tawilah. Tuh begitu. Jadi kenal saktah latifah. Jadi kalau habis baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada saktah latifah.
tenang dulu. Imam baca amin baru makmum baca amin bareng. Amin bareng. Ini kadang-kadang baru waladol. Amin, udah amin aja. Ya, kalau bocah sih nggak apa-apa dah. Cuma ini udah pada tua-tua masih begitu juga. Ya, kenapa? Karena nggak belajar. Nah, sebab di dalam sholat itu ada yang dianjurkan harus belakangan dari imam. Ya, ada yang bareng. Satu-satunya yang dianjurkan bareng sama imam cuma amin. Kalau takbiratul ihram kita nggak boleh barengin imam. Kalau kita barengin imam batal sholat kita. Imam baru Allahu Akbar, belum selesai Allahu Akbar kita takbir Allahu Akbar, nggak sah, batal sholatnya. Tunggu sampai imam takbiratul ihram selesai, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Nah, kalau yang lainnya disunnahkan Allahu Akbar, baru imam, ya baru makmum Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru kita bilang sami Allahu liman hamidah. Jangan barengin. Kalau barengin makruh. Ya makruh. Kalau dalam takbiratul ihram barengin bukan makruh lagi, batal sholatnya. Nah, cuma satu, baca amin. Nah, kalau baca amin disuruh bareng. Amin bareng antara imam dengan makmum. Sehingga di Fathul Mu'in itu dijelaskan, diambil satu hadis Nabi, siapa-siapa yang aminnya ya bareng imam, artinya siapa-siapa di sini makmum. Siapa-siapa yang makmum yaitu bareng aminnya dengan imam, maka otomatis bareng sama aminnya malaikat. Nah, kalau siapa yang bareng sama aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampunkan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan ya pada saat-saat yang terdahulu, diampunin semuanya. Itu gara-gara baca amin doang bareng. Nah, begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kita nih jangan suka duluhin. Ya, imam belum baca waladolin belum selesai udah amin. Ya, jangan. Tunggu sampai imam baca amin, kita baca amin. Ya, jadi nanti bareng tuh. Imam baca amin, makmum baca amin. Kan itu masalah sepele, hal kecil. Tapi kalau nggak belajar, ya nggak bisa Bapak Saudara. Buktinya kagak bareng. Ya ada yang duluan, ya begitu. Jadi disunahkan bareng. Nah itu. Nah ini yang dikatakan ya sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah itu sholat yang 5 waktu udah jelas dah tuh. Dalam ayat Al-Qur'annya ada. Itu penafsiran daripada ulama-ulama seperti itu. Jadi pas 5 waktu. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Kemudian Allah telah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Kal insani minan nutfah, seperti manusia dari nutfah. Nutfah itu ya itu kan berarti manusia ya minan nutfah. Hidup dulu baru mati. Nah itu berarti manusia kemudian mengeluarkan air sperma, dari air sperma nanti jadi manusia lagi. Ya itu namanya yukhrijul hayya minal mayyit. Wat ta'ir minal ya baidah. Burung ya dari telur. Kalau burung hidup, telur mati. Ya ada lagi nanti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan Allah telah mengeluarkan yang mati ya dari yang hidup. Berarti yang mati apa? An-nutfah itu mati. Wal baidah telur, minal hayyi dari yang hidup. Tuh makanya ada orang tebak-tebakan, telur dulu apa ayam dulu? Ya itu terkandung, Allah jawab semuanya. Kalau yukhrijul hayya minal mayyiti berarti ayam baru telur. Kalau yukhrijul mayyita minal hayyi berarti apa? Telur baru ayam. Dua-duanya benar. Ini Al-Qur'an yang bilang. Ya. Kalau yukhrijul hayya minal mayyiti ayam baru telur. Ya, tapi kalau yukhrijul mayyita minal hayyi telur dulu baru ayam. Iya, begitu. Ya, jadi Allah udah jelaskan tuh. Allah telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, atau Allah telah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini dijelaskan. Ya, kalau nutfah itu kan air sperma, bentuknya mati. Ya, dari sperma baru menjadi manusia. Berarti dari mati ke hidup. Kalau hidup dulu berarti manusia, kemudian air sperma. Nah seperti itu. Kalau ayam, ya itu kalau ayam dulu baru telur berarti yukhrijul hayya minal mayyit.
Kalau telur dulu baru ayam, berarti yukhrijul mayyita minal hayy. Ya, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan al-mayyit itu bisa nutfah, ya, bisa juga baidah, telur. Ya, itu. Minal hayy wa yuhyil arda, dan Allah hidupkan yang namanya bumi, ya, bin nabati, dengan tumbuh-tumbuhan ba'da mautiyah, setelah matinya tumbuh-tumbuhan, ayabsiha, kalau kering itu namanya mati. Kemudian disiram dengan air hujan, tumbuh hidup. Wa kadzalika, dan seperti itulah al-ikhraju, pengeluaran, tukhrajuna, kamu dikeluarkan, minal kuburi, daripada kubur. Ini bisa bil bina'il fa'il boleh, ya, wal maf'ul juga boleh. Boleh tahrujun, boleh juga tukhrajun. Ya, kalau tukhrajun itu namanya mabni lil maf'ul. Kalau tahrujun itu mabni lil fa'il. Ya, begitu juga lah Allah nanti akan mengeluarkan kamu, artinya membangkitkan kamu, ya, dari alam kubur, begitu, dari mati kemudian dibangkitkan menjadi hidup lagi. Itu adalah kekuasaan Allah. Jadi gampang saja sama Allah. Ya, walaupun orang itu sudah tidak ada bentuknya, tinggal tulang, walaupun udah hancur tulangnya, tetap bisa disempurnakan lagi, bahkan dikembalikan ruhnya. Dan itu dengan kekuasaan Allah, Bapak Saudara, triliunan manusia yang sudah mati nanti dikembalikan ruhnya, itu tidak ada yang tertukar. Ya, kali ruhnya si A tertukar dengan ruhnya si B, enggak. Ya, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kan orang banyak gitu, manusia begitu banyak, ketika dibangkitkan dari kubur semuanya dikembalikan lagi rohnya masing-masing sesuai dengan jasadnya masing-masing. Sebab roh itu salah satu yang memang Allah berikan izin untuk, ya, nggak mati. Ya, ditempatkan di tempatnya roh itu. Yang hancur cuma jasad. Sementara roh nggak hancur, Bapak Saudara. Ya, jadi roh itu nggak hancur, dijaga, dipelihara sama Allah, sehingga nanti ruh itu akan dikembalikan lagi kepada jasad-jasad manusia yang memang sudah hancur. Tapi, ya, dengan kekuasaan Allah itu akan dikembalikan secara sempurna. Inilah ayat yang dikatakan, ya, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Nah, nanti baru wa min ayatihi dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan